Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Wulan dari kelas C3 Manajemen dengan NPM 101200035. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester pada mata kuliah Manajemen Ekspor Impor. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai pengukuran kinerja bisnis dengan menggunakan metode Balance Scorecard. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu kinerja bisnis perusahaan. Kinerja bisnis merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur reputasi dan performa suatu perusahaan. Sehingga perusahaan selalu mengupayakan pencapaian tinggi kinerja bisnis yang optimal dalam organisasionalnya. Keunggulan kompetitif merupakan faktor penting untuk mencapai tingkat kinerja bisnis yang diinginkan. Untuk mencapai keunggulan kompetitif yang tinggi, antara lain dengan mengembangkan kompetensi fungsional dan strategi bisnis. Studi ini menganalisis kompetensi fungsional yang mencakup kompetensi produksi, pemasaran, inovasi, dan strategi bisnis, serta interaksi kompetensi fungsional dengan strategi bisnis. Kinerja perusahaan adalah istilah yang menggambarkan seberapa baik kinerja suatu organisasi bisnis. Kinerja optimal mungkin terlihat berbeda untuk masing-masing perusahaan tergantung pada industri, tujuan, dan ukurannya. Perusahaan dapat mengukur kinerjanya dengan menggunakan metrik yang mengevaluasi berbagai aspek proses mereka. Menurut Prasetyo dan Harjanti 2013, kinerja bisnis merupakan akumulasi dari hasil aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan itu sendiri. Sedangkan menurut Voss dan Voss 2000 mendefinisikannya sebagai usaha pengukuran tingkat kinerja meliputi omset penjualan, jumlah pembeli, keuntungan, dan pertumbuhan penjualan. Tujuan pengukuran kinerja bisnis adalah untuk menghasilkan data yang kemudian apabila data tersebut dianalisis secara tepat akan memberikan informasi yang akurat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Pentingnya mengukur kinerja perusahaan antara lain yaitu yang pertama meningkatkan kinerja, yang kedua melacak kemajuan, yang ketiga berbagi wawasan, dan yang terakhir membuat keputusan bisnis yang tepat. Melakukan pengukuran kinerja perusahaan secara efektif membantu organisasi meningkatkan proses mereka, mengevaluasi keberhasilan strategi mereka, dan memperingatkan mereka akan potensi risiko. Ada banyak metode yang dapat digunakan bisnis untuk mengevaluasi kinerja perusahaan mereka. Salah satunya yaitu dengan metode Balance Scorecard. Metode Balance Scorecard adalah metode penilaian kinerja perusahaan dengan menggunakan aspek keuangan dan non-keuangan yang dituangkan dalam 4 perspektif dalam mengukur kinerja perusahaan, yaitu yang pertama perspektif keuangan, yang kedua perspektif pelanggan, yang ketiga perspektif proses bisnis internal, serta proses pembelajaran dan pertumbuhan. Dalam video sebelumnya, saya sudah membahas UMKM Surabi Cihapit. Maka di dalam video ini saya akan membahas contoh penilaian kinerja dengan metode Balance Scorecard atau BSC untuk UMKM Surabi Cihapit dengan menggunakan 4 perspektif yang umum digunakan dalam BSC. Yang pertama yaitu perspektif keuangan. Tujuan perspektif ini yaitu untuk meningkatkan pendapatan dari penjualan Surabi. Indikator kerjanya, total pendapatan penjualan Surabi per bulan sudah memenuhi target pemilik UMKM Surabi tersebut. Dan yang kedua, pertumbuhan pendapatan penjualan Surabi per tahun kadang naik atau turun. Dalam tahun ini penjualan Surabi sedang naik. Yang kedua yaitu perspektif pelanggan. Tujuannya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan Surabi Cihapit. Indikator kinerjanya yaitu banyak pelanggan yang memberikan umpan positif terhadap Surabi Cihapit ini, sehingga banyak membuat pelanggan kembali untuk membeli
dan merekomendasikan Surabi ini kepada orang-orang sekitar mereka. Yang ketiga yaitu perspektif proses internal. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas proses produksi Surabi. Indikator kinerjanya, untuk waktu pembuatan Surabi ini memang memakan waktu yang lumayan lama karena proses pembuatannya masih menggunakan alat tradisional yaitu tungku. Dan yang terakhir yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan Surabi Cihapit. Indikator kinerjanya yaitu untuk mengembangkan bisnis Surabi ini seharusnya pemilik dan pegawai Surabi bisa mengikuti pelatihan atau upskilling setiap tahunnya. Setelah menetapkan tujuan dan indikator kinerja untuk setiap perspektif, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data yang relevan untuk mengukur kinerja UMKM Surabi Cihapit. Data tersebut dapat dianalisis secara berkala dan tindakan perbaikan dapat diambil berdasarkan hasil penilaian kinerja. Mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.